Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam kondisi sehat. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan. Pada pertemuan keempat kita akan bahas analisis usulan investasi. Dalam hal ini kita akan bahas yang pertama terkait cash flow atau aliran kas, yang kedua payback period, ketiga net present value, keempat profitability index, yang kelima internal rate of return, dan yang keenam break even point, serta yang ketujuh adalah ARR. Oke, kita mulai saja pembahasan materi untuk usulan investasi. Apa sih analisis investasi? Nah, jadi di awal kita harus tahu definisi dari analisis investasi. Secara umum, investasi adalah penanaman modal, baik modal tetap ataupun modal tidak tetap, yang digunakan dalam proses produksi untuk memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Ya, misalnya kalau modal tetap, contohnya adalah pembelian aset tetap, mesin, kendaraan. Modal tidak tetap bisa untuk modal kerja, ya, supaya proses produksinya berjalan lancar sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Apabila kegiatan investasi meningkat, maka kegiatan ekonomi pun ikut meningkat. Jadi semakin banyak orang yang berinvestasi, semakin banyak nilai investasinya, maka kegiatan ekonomi pun akan meningkat, karena uang yang diinvestasikan tersebut kemudian dikelola dengan harapan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, ketika keuntungan semakin banyak, maka kegiatan perekonomian pun juga ikut meningkat. Menurut Husnan dan Suarsono, pengertian proyek investasi sebagai suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber yang bisa dinilai secara cukup independen. Jadi, menurut Husnan dan Suarsono, proyek investasi adalah suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber yang bisa dinilai cukup independen. Proyek tersebut bisa merupakan proyek raksasa, proyek nilainya besar, ataupun proyek kecil yang nilainya kecil, seperti itu. Karakteristik dasar dari suatu pengeluaran modal atau proyek adalah bahwa proyek tersebut umumnya memerlukan pengeluaran saat ini untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Jadi kita akan berinvestasi dulu dengan mengeluarkan misalnya dana. Kita keluarkan uang sekarang senilai berapa, misalnya 1 juta atau 10 juta. Kemudian beberapa tahun ke depan, maka kita bisa menikmati keuntungan yang kita peroleh dari uang yang kita investasikan. Pengeluaran modal tersebut dapat berupa pengembangan. Dalam hal ini misalnya pengembangan usaha, ekspansi. Bisa pengembangan produk. Bisa pengembangan misalnya metode dalam pemasaran, kemudian pengembangan dalam hal wilayah pasar, misalnya seperti itu. Atau mungkin tanah. Jadi tanah semakin lama nilainya semakin tinggi. Nah, atau mesin yang memang harus dibeli guna memperlancar proses produksi, di mana lebih mengadaptasi teknologi yang semakin canggih. Atau bentuknya bangunan untuk proses kelancaran perusahaan itu sendiri, atau misalnya bangunan tersebut memang digunakan untuk investasi, misalnya disewakan sehingga menghasilkan pendapatan. Selain benda-benda tersebut juga bisa dalam bentuk pelatihan. Nah, jadi SDM yang kompeten dan bernilai juga merupakan salah satu pendukung terlaksananya operasional dari perusahaan dan kesuksesan dari perusahaan. Nah, masih banyak contoh-contoh lainnya. Dalam analisis keputusan investasi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Jadi kita menaksir dulu kira-kira berapa sih kas yang masuk nantinya dari investasi tersebut. Kemudian yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang.
Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, net present value, dan IRR. Yang keempat, mengambil keputusan apakah investasi tersebut diterima atau ditolak. Oke, kita lanjutkan ke penjelasannya. Biaya modal rata-rata tertimbang bisa didefinisikan di sini. Biaya modal adalah sebagai tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jadi, misalnya dengan investasi segini, ya paling enggak keuntungan saya misalnya minimal berapa persen. Nah, kalau sudah paham dengan wilayah yang akan diinvestasikan, teman-teman mahasiswa pun bisa memberikan opini atau pendapat. Jika kita melakukan analisis investasi, biaya modal akan digunakan sebagai discount rate dalam analisis NPV ataupun IRR. Biaya modal tersebut pada dasarnya merupakan biaya modal rata-rata tertimbang dari biaya modal individual. Nah, untuk biaya modal rata-rata tertimbang ini sendiri nanti akan dibahas secara lebih spesifik pada mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Jenis-jenis aliran kas. Berdasarkan dimensi waktu, aliran kas bisa digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah aliran kas awal atau initial cash flow. Yang kedua, aliran kas operasional atau operational cash flow. Dan yang ketiga adalah aliran kas terminal atau terminal cash flow. Oke, kita jelaskan satu persatu. Untuk aliran kas awal ini terjadi pada awal kegiatan investasi. Jadi ketika kita mau investasi, kita mengeluarkan uang. Nah, itu yang disebut dengan aliran kas awal. Biasanya diasumsikan terjadi pada tahun ke-0 sebelum investasi dilakukan. Aliran kas tersebut biasanya merupakan aliran kas keluar atau cash outflow. Biasanya kas keluar tersebut dipakai untuk investasi pada aktiva tetap dan investasi pada modal kerja. Nah, jadi ada beberapa kata kunci dari yang ini disebut dengan aliran kas awal, di mana dia merupakan aliran kas keluar atau cash outflow. Nah, di awal kegiatan investasi. Kemudian investasinya bisa berupa aktiva tetap ataupun modal kerja. Nah, ini. Lanjut, aliran kas operasional. Jika aktiva tetap, misalnya pabrik sudah berdiri, investasi mulai menghasilkan aliran kas masuk dari misalnya penjualan. Nah, aliran kas operasional biasanya merupakan aliran kas masuk yang diperoleh setelah perusahaan beroperasi. Jadi tadi kita investasi, kemudian uang investasi digunakan untuk operasional perusahaan. Salah satu bentuk operasional adalah penjualan. Penjualan menghasilkan kas, kasnya berupa kas masuk. Nah, kas masuk tersebut merupakan aliran kas operasional. Biaya yang dikeluarkan misalnya biaya promosi dan biaya operasional lainnya jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan kas masuk. Jadi dengan harapan kas masuk dari penjualan tadi nilainya lebih besar daripada biaya promosi dan biaya operasional yang dikeluarkan. Nah, ada masanya nanti pada periode keberapa bisa jadi aliran kas operasional bernilai negatif. Ya, misalnya karena mesinnya rusak. Misal ya, mesinnya rusak, maka harus ada pengeluaran kas untuk membeli mesin. Nah, ternyata nilai pengeluarannya lebih besar daripada aliran kas masuk, maka aliran kas masuknya bernilai negatif. Nah, ini bisa jadi kemungkinan terjadi. Aliran kas terminal. Aliran kas terminal terjadi pada akhir proyek investasi. Biasanya ada 2 item yang terjadi pada akhir periode proyek tersebut. Pertama, penjualan nilai residu aktiva tetap. Jadi ternyata aktiva tetap tersebut setelah masa ekonomisnya habis masih bisa digunakan. Nah, makanya aset tetap tersebut akhirnya dijual. Nah, ketika jual maka menambah aliran kas masuk pada akhir proyek investasi. Yang kedua, modal kerja kembali. Ya, pada akhir proyek ada kemungkinan
aktiva tetap masih mempunyai nilai pasar. Nah, sehingga bisa dijual dan menghasilkan kas masuk pada akhir proyek. Oke, itu terkait penjelasan aliran kas. Kita lanjutkan metode penilaian kelayakan investasi. Di sini ada payback period, ada NPV, ada PI, ada IRR, ada BEP, dan ada ARR. Kita bahas satu persatu. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proceeds tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Nah, misalnya nanti kita lihat di sini, tahun 2020 Januari baru bisa kembali, bisa kita ketahui misalnya 2 tahun 5 bulan, berarti 2020, 2021, 2022 bulan 5. Nah, seperti itu. Semakin pendek, nah jadi waktunya semakin pendek dalam pengembalian nilai investasi yang kita lakukan, maka semakin baik suatu investasi tersebut. Rumusnya di sini, tahun sebelum penutupan penuh ditambah biaya yang belum ditutupi pada awal tahun dibagi dengan arus kas selama tahun berjalan. Saya ilustrasikan di sini proyeknya bernilai 1.000. Kita tahu kas yang kita keluarkan untuk investasi adalah 1.000. Ada aliran kas masuk tahun pertama 500. Berarti masih kurang berapa? 600. Oh, salah. Bukan 600 tapi 500. Dari mana perolehnya? 1.000 dikurangi 500. Oke. Kemudian 500 dikurangi 400. Oh, belum kembali 1.000, masih kurang 100. Berarti kalau tambah 3 tahun masih berlebih, tapi kita butuh hanya 100. Maka kita bisa perkirakan payback periodnya adalah 2 tahun lebih, tapi tidak sampai dengan 3 tahun. Nah, ini bisa dihitung. Tahun sebelum penutupan 2, biaya yang belum ditutupi berarti 100.000 dibagi dengan arus kas selama tahun berjalan dibagi dengan 300, maka nanti 2, sekian. Seperti itu. Lanjut ke yang kedua, net present value atau NPV. Selisih antara present value, nilai sekarang dari investasi, dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih atau aliran kas operasional maupun aliran kas terminal di masa yang akan datang. Nah, di sini kita mengaitkan dengan materi minggu sebelumnya, yaitu nilai waktu uang. Ada present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih. Jadi di sini nilai future-nya dikurangi dengan nilai sekarang, maka ketemu NPV. Awalnya kan seperti ini, present, future. Nah, kemudian bisa menghitung NPV-nya adalah future dikurangi present. Jika dari hasil perhitungan ternyata NPV lebih besar dari 0, maka diterima. Tapi kalau NPV lebih kecil dari 0, maka ditolak. Kalau NPV sama dengan 0, ya sekiranya nanti dipertimbangkan. Sandingkan dengan metode-metode yang lain, investasi tersebut layak diterima atau ditolak. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Rumusnya seperti ini, atau bisa menggunakan rumus seperti ini. CF itu cash flow ya, cash flow tahun ke-0 berarti investasi yang dikeluarkan. Ditambah dengan ini untuk menghitung ini diskon rate-nya 1 plus K. K-nya suku bunga. Oke. Bisa ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah profitability index. Selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih atau aliran kas operasional maupun aliran kas terminal di masa yang akan datang. Awalnya seperti ini. Nah, kemudian mendapatkan uang. Nah, cara untuk mengetahui profitability indexnya adalah outlays dibagi dengan proceed sama dengan PI. Rumusnya adalah aliran kas masuk dibagi dengan nilai
sekarang investasi. Jika PI lebih besar dari 1, maka usulan investasi dikatakan menguntungkan. Namun, jika PI lebih kecil dari 1, maka usulan investasi dikatakan merugikan. Selanjutnya kita bahas internal rate of return. Merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu proyek investasi. Jadi bentuknya adalah berapa persentase bunganya nih, kas masuk, kas keluar, gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini. Nanti bisa dihitung menggunakan bantuan Microsoft Excel atau spreadsheet. Itu. Kriteria penilaian, IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka diterima. Jika IRR lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka ditolak. Oke, biasanya ada yang penghitungan IRR menggunakan uji coba-coba. Nah, itu ada beberapa buku yang menyampaikan seperti itu. Ada juga yang sudah mulai modern, yaitu langsung menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet. Selanjutnya adalah break-even point. Merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel di dalam kegiatan perusahaan, seperti luas produksi atau tingkat produksi, kemudian dihitung-hitung sebanding enggak dengan biaya yang dikeluarkan serta pendapatan yang diterima. Nah, untuk BEP ini sendiri nanti dibahas secara detail dalam pertemuan tersendiri. Biaya operasional terdiri atas 3 bagian. Ada biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya yang jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada perubahan tingkat kegiatan dalam menghasilkan keluaran ataupun produk di dalam interval tertentu. Jadi dia tidak akan berubah, ya. Tergantung di sini, tidak tergantung pada perubahan. Kalau biaya variabel, dia akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat produksi. Jadi biaya tetap ini berlaku sama untuk periode agak panjang gitu ya. Misalnya 5 tahun, 2 tahun, misal seperti itu. Bukan berarti selamanya tidak berubah, tapi tetap ada perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, namun perubahannya tidak seiring dengan perubahan tingkat produksi seperti biaya variabel. Nah, kalau semi variabel berarti ada unsur biaya tetap dan juga unsur biaya variabel. Oke. Keadaan break-even point merupakan keadaan di mana penerimaan pendapatan perusahaan total revenue atau disingkat TR adalah sama dengan biaya yang ditanggungnya. Jadi sama dengan biaya yang ditanggungnya atau total cost atau disingkat dengan TC. Rumusnya adalah TR sama dengan TC atau Q kali P sama dengan A plus B kali X. Oke, ini rumus untuk dia BEP enggak kayak gitu ya. Selanjutnya ARR atau Average Rate of Return. Ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Tingkat keuntungan yang digunakan dalam metode ini adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau rata-rata investasi. Jadi, yang harus diperhatikan di sini adalah laba setelah pajak dibanding dengan total atau rata-rata investasi. Rumusnya seperti ini. Untuk menghitung average rate of return atas dasar initial investment, maka laba setelah pajak dibagi dengan investasi awal. Ya, kata inisial itu kan menjadi awal ya, tadi inisial cash flow. Nah, awal kan. Gitu. Kemudian kalau average rate of return atas dasar average investment, maka laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi kali 100%. Jadi ARR hasilnya adalah bentuknya persentase karena di sini dikalikan 100%. Kriteria penilaian ARR lebih besar dari minimum accounting rate of return yang dikehendaki, maka investasi dinyatakan layak. Namun jika ARR lebih kecil dari minimum accounting rate of return yang dikehendaki, maka investasi dinyatakan tidak layak. Oke, itu terkait materi usulan investasi.
Silahkan dipelajari lebih lanjut, bisa dibaca dari buku referensi manajemen keuangan, bisa juga dipelajari dari pembelajaran YouTube ataupun media-media lainnya untuk mencari lebih banyak materi terkait usulan investasi. Semoga video ini memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.